Pengolahan sederhana limbah kulit kakao menjadi pupuk kompos. Halo, selamat datang di video tutorial mengenai pengolahan sederhana limbah kulit kakao menjadi pupuk kompos. Perkenalkan, kami dari KKN PPM UGM 2021, unit GO 146. Pada video ini akan dipaparkan mengenai pengolahan sederhana limbah kulit kakao menjadi pupuk kompos. Kakao merupakan salah satu komoditas tanaman buah tahunan yang dapat dijumpai di wilayah Desa Ngorongoro. Salah satunya termasuk juga di Dusun Soka. Produksi limbah kulit kakao sendiri diperkirakan mencapai sekitar 60% dari total produksi buah. Selain itu, juga merupakan salah satu limbah yang apabila tidak dimanfaatkan dapat menimbulkan masalah lingkungan. Oleh karena itu, diperlukan pengolahan lebih lanjut seperti pembuatan menjadi kompos. Menurut Chaniago dan Lamusu 2018, limbah kulit kakao mengandung bahan organik, yaitu antara lain protein sebesar 9,69%, pektin 5,30%, glukosa 1,16%, theobromid 0,20%, dan sukrosa 0,18%. Kayanya bahan organik ini membuat kulit kakao dapat dimanfaatkan sebagai sumber unsur hara tanaman dalam bentuk kompos, pakan ternak, produksi biogas, dan sumber pektin. Mengapa perlu dilakukan pengolahan menjadi pupuk kompos terhadap limbah kulit kakao? Ini dikarenakan pengolahan tersebut merupakan salah satu jalan mengurangi masalah lingkungan, misalnya bau tidak sedap, serta sebagai langkah untuk memanfaatkan limbah yang ada menjadi bahan yang lebih bermanfaat. Kompos kulit kakao mempunyai nilai pH sebesar 5,4 dan bahan organik dengan total sekitar 41,29%. Dengan rincian sebagai berikut, yaitu C organik sebesar 33,71%, kalium oksida sebesar 5,50%, N total sebesar 1,30%, magnesium oksida sebesar 0,59%, dan fosfat sebesar 0,19%. Efeknya, kompos dari kulit kakao akan memiliki banyak manfaat. Antara lain, yang pertama, meningkatkan kesuburan tanah dan merangsang perakaran yang sehat. Yang kedua, memperbaiki struktur tanah dengan meningkatkan kandungan bahan organik dari tanah. Dan yang ketiga, mengurangi masalah lingkungan di sekitar perkebunan, misalnya saja bau tak sedap. Pengolahan menjadi pupuk kompos. Kira-kira apa saja sih tahapannya? Yuk, mari kita lihat. Yang pertama adalah alat dan bahan yang dibutuhkan. Untuk alat yang dibutuhkan antara lain cangkul, golok, timbangan, ember, gembor, dan kantong plastik untuk pengomposan. Sedangkan untuk bahan yang dibutuhkan antara lain limbah kulit kakao, air, fungisida, dan aktivator, yaitu antara EM4 atau bromine. Tahapan pembuatan kompos. Yang pertama, mengumpulkan bahan baku kulit kakao. Bahan baku kulit kakao yang masih berserakan di tempat pengumpulan buah saat panen dikumpulkan. Yang kedua, menjemur bahan baku.
Limbah kulit kakao kemudian dijemur dengan tujuan untuk mengurangi kadar air yang tersimpan. Yang ketiga, memperkecil ukuran bahan. Limbah kulit kakao diperkecil ukurannya dengan menggunakan parang atau mesin pecacah. Tujuannya adalah untuk memperluas permukaan sehingga proses dekomposisi atau pengomposan atau pelapukan kompos dapat berjalan lebih cepat. Yang keempat adalah menyiapkan aktivator pengomposan. Aktivator yang digunakan adalah E4 atau Promi. Untuk E4, campuran yang digunakan adalah sebanyak 125 ml E4 dilarutkan dengan 10 liter air. Sedangkan untuk Promi, dosis yang digunakan adalah 1 kg Promi untuk 1 ton bahan. Kemudian nomor 5 adalah pemasangan kotak atau plastik wadah pengomposan. Kotak dapat terbuat dari papan dengan ukuran panjang 2 meter dan lebar 2 meter. Tahap yang keenam adalah memasukkan bahan ke dalam cetakan atau wadah pengomposan selapis demi selapis. Lapisan dari cetakan tersebut adalah tingginya kurang lebih 20 cm yang kemudian disiram setiap lapisan tersebut dengan larutan aktivator dan air sebanyak kurang lebih 250 ml. Kemudian bahan tersebut diinjak-injak agar memadat sambil disiram dengan aktivator. Tahap yang ketujuh adalah penutupan kotak atau wadah pengomposan. Setelah penuh, kotak dibuka dan tumpukan kulit buah kakao ditutup dengan plastik. Tahap yang kedelapan, tumpukan dari limbah kulit kakao diikat dengan tali, diusahakan jangan ada celah supaya udara tidak bisa masuk. Tahap yang terakhir adalah inkubasi. Masa inkubasi pengomposan terjadi selama 1,5 sampai 2 bulan, di mana setiap 10 hari sekali dilakukan kegiatan pengamatan. Selanjutnya adalah hal-hal yang perlu diperhatikan pada pasca pengomposan. Pertama, pengamatan proses pengomposan. Hal yang perlu diperhatikan dari kompos yang telah matang adalah dengan ciri-ciri berwarna coklat kehitaman, lunak, mudah dihancurkan, suhu tumpukan sampah sudah mendekati suhu awal, tidak berbau menyengat, volume telah menyusut hingga setengahnya atau terjadi penurunan tinggi tumpukan, sampah yang dipegang terasa panas dan tidak kering. Kemudian, untuk mengatasi beberapa hal yang telah terjadi pada kompos, dapat dilakukan tindakan berikut. Yang pertama, apabila tumpukan terasa panas dan kering, dapat ditambahkan air secukupnya. Kemudian, apabila kompos berbau menyengat dan terlalu basah, dapat ditancapkan bambu yang telah dilubangi untuk menambah aerasi. Dan terakhir, jika perlu, lakukan pembalikan. Kemudian, hal yang perlu diperhatikan selanjutnya adalah bagaimana cara mempercepat proses pelapukan kompos. Pelapukan kompos sendiri dapat dipercepat dengan menggunakan mikroba, yaitu antara lain jamur pelapuk putih, Trichoderma sp, dan juga Aspergillus sp. Mikroba tersebut sebenarnya telah dipasarkan, yaitu dalam bentuk kemasan dengan merek Promi. Yang pertama, untuk jamur pelapuk putih berfungsi sebagai perombak atau pengurai bahan yang mengandung lignin. Kemudian yang kedua, Aspergillus sp berfungsi meningkatkan penyerapan hara dengan cara meningkatkan kelarutan unsur fosfat di dalam tanah. Kemudian yang terakhir, Trichoderma sp yang antara lain contoh yang dapat digunakan adalah T. harzianum dan T. pseudoconnii, yaitu berfungsi sebagai jamur dekomposer yang memicu pertumbuhan tanaman dan agensia pengendali hayati penyakit tular tanah seperti Ganoderma yang biasanya menyerang kelapa sawit dan Rhizoporus yang menyerang karet.
Sekian video pemaparan dari kami. Semoga video ini bermanfaat. Untuk dapat melihat karya-karya lainnya, dapat mengunjungi ke sosial media tim kami. Terima kasih.